Halo sahabat Kompas TV, baru-baru ini Presiden Joko Widodo memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Namun, banyak sekali pro dan kontra dari sejumlah pihak terhadap pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ini kepada Prabowo. Sebagian masyarakat menyayangkan pemberian pangkat jenderal kepada Prabowo mengingat karir militer Prabowo yang pernah diberhentikan karena dugaan kasus menculikan sejumlah aktivis pada tahun 98. Lalu, apa sebenarnya alasan Presiden Joko Widodo memberikan pangkat Jenderal Kehormatan ini kepada Prabowo? Mari kita bahas. Rabu, tepatnya tanggal 28 Februari 2024, secara resmi Presiden Joko Widodo memberikan gelar Jenderal Kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo resmi berpangkat Jenderal Kehormatan setelah Presiden Joko Widodo menyembatkan 4 bintang pada rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Dalam jejak militer, Prabowo pernah diberhentikan secara resmi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Hal itu karena Prabowo dinilai sebagai orang yang bertanggung jawab atas penculikan aktivis pro-demokrasi pada masa reformasi. Momen tersebut tepatnya terjadi pada tanggal 24 Agustus 1998. Ada pula surat pemberhentian Prabowo dari ABRI yang beredar pada tahun 2014 silam. Dalam surat itu, Prabowo dinyatakan bersalah dalam sejumlah kebijakan selama di militer, yang salah satu putusan dalam surat tersebut ialah kasus penculikan pada aktivis tahun 98. Membahas soal karir, Prabowo memiliki perjalanan karir yang cukup panjang dalam militer Indonesia. Dimulainya pada tahun 1974 yang merupakan lulusan dari pendidikan militer Akademi Bersenjata Republik Indonesia. Ia sempat menjadi wakil komandan Kesatuan Anti Teror pada tahun 1983. Pernah menjadi komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad pada tahun 1987. Menjadi Letnan Kolonel dan menjabat Komandan Grup 3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus pada tahun 1993. Dan jabatan serta pangkat yang pernah diraih hingga menjadi Jenderal Kehormatan pada 28 Februari 2024 kemarin. 2 minggu setelah pencoblosan pemilu, Jokowi secara terbuka memberikan pangkat Jenderal Kehormatan ini kepada Prabowo. Sebenarnya, apa sih pesan politik dari Jokowi di balik pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ini untuk Prabowo? Bakir Ihsan, dosen ilmu politik dan wakil dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah berpendapat bahwa pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo dari Jokowi adalah bentuk intimisasi untuk memperkuat relasi di antara keduanya. Mengingat Prabowo dan Gibran sejauh ini masih memimpin dalam perebutan presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Ia menambahkan, pesan politik ini dianggap penting karena Jokowi juga perlu memastikan Prabowo bisa mengawal dan menyelesaikan programnya. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan berkomentar, pemberian bintang kehormatan bagi Prabowo ini lebih mengedepankan politik dan untuk kepentingan politik Jokowi. Kepentingan yang dimaksud adalah menanamkan jasa kepada Prabowo yang diproyeksikan oleh Jokowi bakal menjadi presiden selanjutnya.
Menurutnya, pemberian bintang kehormatan tersebut tidaklah sah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran. Bintang sebagai pangkat untuk perwira tinggi hanya berlaku untuk prajurit aktif, bukan purnawirawan atau pensiunan. Oke, sekarang tahun 2009 dibuatlah ya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 ya. Itu ada di dalam pasal 33B. Coba dilihat nanti ya. Ada kenaikan pangkat ya sebagai bagian dari pemberian kehormatan atau pemberian jasa ya. Tetapi itu hanya terbatas pada mereka yang masih aktif. Saya ulangi lagi, pada mereka yang masih aktif. Tapi catat, pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Nah, tapi bukan bintang yang di pundak. Tolong dicatat ini, pembuat keputusan di pemerintah. Kita harus mencermati ya, ketika reformasi berjalan itu kan diawali dengan kerusuhan massal, dan apa yang dilakukan dengan pemberian gelar pangkat kehormatan itu tentu saja menyentuh hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi itu. Untuk menjaga tuduhan atas dirinya melakukan transaksi politik, Jokowi menyampaikan bahwa pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo dilakukan setelah pemilu. Hal tersebut mengartikan tidak ada sangkut pautnya dengan transaksi politik. Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Proses dan sudah dilakukan semuanya. Sebelum mendapat pangkat kehormatan, Pak Prabowo juga sudah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI, dan sudah disematkan tahun 2022. Dan artinya apa? Bintang yang saat ini digunakan oleh Pak Prabowo adalah itu juga sama dengan yang saat ini disematkan, yaitu bintang kehormatan, yaitu bintang 4 Jenderal Full untuk Pak Prabowo. Jadi mekanismenya sudah sesuai. Tak hanya Prabowo, ternyata ada purnawirawan lainnya yang pernah mendapat pangkat jenderal kehormatan pada era sebelumnya. Mereka adalah Sarwo Edi Wibowo, yang merupakan komandan resimen pada Komando Angkatan Darat pada November 1997. Kemudian adalah Susilo Sudarman yang meraih penghargaan pangkat jenderal kehormatan di era Presiden Soeharto pada 1997. Lanjut ada AM Hendro Priyono yang mendapatkan pangkat jenderal kehormatan saat menduduki posisi sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Ada pula Agung Gumelar yang mendapat penghargaan pangkat jenderal kehormatan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Lanjut ada Luhut Binsar Panjaitan yang mendapat pangkat jenderal kehormatan setelah pensiun dari Presiden Abdurrahman Wahid. Lalu ada Haris Sabarno yang mendapat penghargaan jenderal kehormatan di era Presiden Megawati. Hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang mendapat pangkat jenderal kehormatan setelah menjadi Menteri Pertambangan dan Negeri. Lalu, apa bedanya antara pangkat jenderal kehormatan dan pangkat jenderal biasa? Secara umum, jenderal merupakan pangkat tertinggi dalam TNI Angkatan Darat yang dicirikan dengan 4 bintang emas di pundak. Pangkat jenderal ini setara dengan Marsikal di TNI Angkatan Udara dan Laksamana di TNI Angkatan Laut. Jenderal biasanya menduduki posisi strategis seperti Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pangkat itu hanya bisa diraih lewat promosi secara bertahap oleh prajurit yang masih aktif berdinas. Dan saat pensiun, pangkat jenderal masih melekat dan statusnya menjadi purnawirawan. Sementara itu, jenderal kehormatan merupakan pangkat istimewa yang diberikan kepada perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang memiliki prestasi luar biasa serta berjasa bagi negara. Pangkat ini tergolong sebagai penghargaan atas dedikasi pengabdian mereka terhadap TNI dan bangsa. Sekilas, tanda pangkatnya memang sama,
namun dengan tambahan embel-embel HOR. Kemudian jika dilihat dari sisi kekuatannya, pangkat jenderal biasa masih termasuk lebih kuat statusnya dibanding pangkat jenderal kehormatan. Hal ini karena pangkat jenderal biasa, kenaikan pangkatnya merupakan konsekuensi jabatan dan hanya bisa diberikan pada prajurit aktif. Jika pemberian pangkat jenderal ini kepada Prabowo disebut sebagai dedikasinya terhadap membangun ruang lingkup TNI dan negara, menurut kalian gimana nih soal pengangkatan jenderal kehormatan ini kepada Prabowo? Komen di bawah ya!